Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Semangat Bank Indonesia, polisi menyapa. Hari ini kita di ruangan Media Center Polres Lumajang dalam rangka podcast Polisi Menyapa bersama Lalu Lintas Polres Lumajang bersama Bu Rima, Sekadinya Polres Lumajang sama Bu Bella, termasuk ini andalan kita Pak Fendi yang keren. Wah, terima kasih. Salam presisi Pak. Salam presisi. Nah, ini bersama orang-orang keren saat ini guys. Barangkali yang live tahu bahwa hari ini kita bersama-sama melihat apa-apa yang nanti kita pertanyakan. Semua yang rekan-rekan tanya sudah kita rangkum di pertanyaan-pertanyaan yang ini. Bu Rima, sejak kapan Bu Rima sekarang posisinya di bagian apa Bu Rima? Siap, ya. Sebelumnya selamat siang. Selamat siang ya? Oh ya, selamat siang masyarakat Indonesia. Indonesia. Ya, betul, perkenalkan saya Aida Rima. Sementara ini saya di PSK Kamsel, Satlantas Polres Lumajang. Ya. Kami tidak sendiri saat ini dengan Bu Bella. Dan yang paling manis nih dengan Pak Fendi. Nah, Pak Fendi sekarang di bagian apa Pak Fendi? Kebetulan diberi amanah di bagian tilang. Di bagian tilang. Iya. Urusan tilang menilang. Menilang Pak Eko. Nah, kalau Bu Bella di bagian apa? Di bagian unit Kamsel bersama dengan Ibu Ibu Rima. Kalau penyulam mesti kita kan bareng-bareng gitu ya. Iya. Ke anak-anak, ke remaja, ke komunitas motor gitu ya. Mulai dari kecil sampai dewasa Pak Eko. Masuk semua. Masuk semua. Nah, Bu Rima, ini ada beberapa pertanyaan Pak Fendi sama Bu Bella. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman sahabat polisi menyapa. Yang pertama ini adalah Pak, jika ganti warna cara rubah di STNK gimana Pak? Ngapunten menawi dijawab begitu. Iya, betul. Saya baru jawab dulu Pak Eko. Nggih, monggo Bu Rima. Untuk cara merubah warna di STNK, ya sebelumnya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Kendaraan harus dibawa ke Samsat untuk cek fisik terlebih dahulu. Harus dibawa ke Samsat. Kemudian STNK, KTP, dan BPKB-nya, dan dilampiri dengan surat keterangan dari bengkel. Bengkel ya? Iya. Karena merubah warnanya Pak Eko. Ya. Kwitansi? Iya, sama kwitansinya juga. Kemudian setelah itu dimasukkan setelah cek fisik, dimasukkan ke formulir pendaftaran di Samsat, baru diproses untuk perubahan ganti warnanya. Oh, itu berapa lama untuk perubahan? 1 hari selesai Pak. 1 hari selesai guys. 1 hari selesai. Pelayanannya, los, mantap. Karena kan harus nanti kan setelah dirubah warna kan di SNK juga berubah, di BPKB juga berubah. Untuk plat nomor tetap ya? Plat nomor tetap. Jadi untuk kendaraan SNK dan BPKB-nya sesuai. Dan itu syaratnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Aduh, ini memang agak sedikit pertanyaan. Iya. Keren pertanyaannya, konyol apa gimana? Pak, kalau sepeda motor gawe spione bis. Boleh Pak Eko. Ya, sepeda motor diganti bis. Iya. Sepeda motornya diganti bis. Ditukar tambah jadi bis, jadi pakai spione bis. Iya. Nah, kalau sepeda motor pakai spione bis, apa gak nutupi kan gitu. Betul, nggih. Ini lucu nih kadang-kadang. Jadi sepeda motornya aja diganti bis. Jadi nanti sesuai dengan kalau pakai spion. Itu. Iya. Nah, kalau spione bisa meter gimana makanya? Sepeda motornya segitu. Ya mudah-mudahan bisa terjawab. Nggih. Dari bisa ini base-nya kalau base-nya kecil mungkin juga sebesar ya spion bis. Besar Pak Eko. Apalagi kalau ganti traktor tambah besar lagi. Tapi ada yang nanya, ada spion pesawat. Pesawat gak ada spionnya mungkin ya. Iya. Nah, ini ada motor yang saat ini tren, motor baru dirubah menjadi motor lama. Kan kayak ini. Ya, rangkaian dirubah jadi 70 gimana? Nah, ini. Iya. Jadi motornya Honda
Honda baru Astra lah. Prima, Astra iya. Prima kan cenderung dirubah baru. di rangkanya ini yang dirubah. Iya, Nah, rangkanya. modelnya juga seperti batoknya. Ini kan C70 itu jadul ya, Iya. karena mereka mungkin suka dengan motor yang motor lama sehingga antik mungkin. Oh. Motor-motor antik. Suka motor antik sehingga motornya dibuat seperti motor lama. Nah, itu bagaimana ini? Iya. Rangkanya dirubah. Ya, yang penting rodanya tidak ditambahi lagi jadi roda 3 gitu Pak Eko. Waduh. Yang jelas kalau mau ngerubah harus tetap sesuai dengan STNK-nya Pak Eko. STNK BPKB harus sesuai. Iya, harus sesuai. Nomor rangka, nomor mesinnya juga harus sesuai. Nomor Nggak rangka, boleh nomor dirubah. mesin utamanya harus sesuai ya. harus Utamanya sesuai. itu. Kalau knalpot ini kan biasanya ulung itu knalpotnya kecil. Nah, ini Iya. jadi seperti itu. Knalpot Standar sih sebenarnya. Iya, knalpot ya harus sesuai dengan standar yang keluar dari pabrik. Keluaran pertamanya apa ya itu Pak Eko. Itu ya. Betul. Patokannya standar adalah bagaimana dikeluarkan dari pabrik. Iya, mengeluarkan betul. kendaraan, dan itulah yang harus dipakai Yang masyarakat. Harus dipakai. Modif Modif boleh asalkan tidak menyimpang dari aturan gitu Pak Nah, Eko. seperti itu tidak boleh Menyimpang dari aturan gitu. menyimpangnya sedikit juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi menyimpangnya terlalu Iya. jauh. Iya. Nah, ini ada lagi, Pak, motor komplit lengkap spion ada, knalpot standar, mati pajak. Mati pajak Pak Benny. Mati pajak. Iya. Iya, di Perpol 7 2021 itu sudah ada bahwa kendaraan yang pajaknya mati 2 tahun itu sudah dihapus dari data Rekiden. Presiden masuk data kadaluarsa biasanya. Jadi Kadaluarsa. memang Iya, pajak itu kan bagus. sudah kewajiban si pemilik kendaraan untuk bayar pajaknya tiap tahun Bayar gitu. pajaknya. Sudah kewajibannya Pak. Sudah Benny, ya. kewajibannya, Oh iya, pajak. warga yang baik memang harus Iya, taat pajak taat ya. pajak Taat betul. pajak. Untuk pembangunan baik. negara kita. Betul. Nah, ini yang harus kita sadari semua bahwa pajak itu perlu dan penting untuk pembangunan negeri kita, pembangunan negara Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada lagi badai tanglet Pak, kalau lampu modif nggak oleh kena tilang. Nah, ini ada yang modif seperti ini, ada lampu kayak Strobo. alis. Iya. Nah, Strobo. ini bukan strobo tapi apa? Lampu Dimodif. Modif ya. alis. Nah, ini kayak alisnya Batman, alisnya. Kan itu menyerupai, jadinya menyerupai rotator. Nah, Oh, rotator iya. warna biru. Itu nggak Jadi boleh? tidak boleh. Kalau Penggunaan misalkan dominan warna putih, asalkan tidak menyilaukan tidak apa-apa Pak Eko. Oh. Karena yang dilarang di undang-undang ini perlengkapan yang menyilaukan. menyilaukan. Kemudian memakai lampu rotator warna biru. Kan Oh. sudah ada aturannya tuh warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk untuk ambulan. Nah, gitu seperti itu ya. kuning untuk kendaraan angkutan berat itu. Angkutan berat. Sama alat-alat berat itu. Jadi sudah diatur semua di undang-undang. Iya. Kalau mau modif ya seperti itu tadi, jangan sampai menyimpang dari Dari aturan yang aturannya sudah ada. ada. Gitu. Kalau menyilaukan memang kadang kita Bahaya. berkendara Iya. gitu. Membahayakan orang lain Pak. Akhirnya kita menyebabkan konsentrasi kecelakaan. itu nggak bisa. Set. Tiba-tiba ada truk terlalu pendek. Lah gitu. Iya. Lain. Ya mudah-mudahan masyarakat juga memahami ini. Lampu seperti ini sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh karena menyilaukan. Ada di Menyilaukan. pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau sedikit saja gitu, Iya. mungkin pokoknya analise gitu juga nggak boleh ya. Tidak boleh. Seharusnya nggak boleh, nggak boleh. Di bawah yang Yang standar standar aja. aja. Iya. Baiknya yang standar Standar aja, dan aja mengikuti aturan, Pak. dan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, Pak, tanya kalau kendaraan mati tidak ada surat-suratnya buat balapan di sirkuit. Nah, ini kalau ini biasanya sih Iya. harusnya ketentuan dari penyelenggara. Penyelenggara sirkuit, Iya. 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 Apa harus kendaraan hidup apa enggak? Soalnya balapan itu biasanya ada ketentuan terkait CC yang diterapkan. Betul. Nah, ini kalau CC 110 dipakai CC menjadi 500 kan otomatis merubah Iya, bloknya. sudah merubah Nah, bentuk. ini kan berarti ketentuan dari penyelenggara mungkin ya. Adalah berapa sirkuitnya walaupun itu sirkuit resmi. Nah, sekarang ini Knalpot Pak Pol, standar. jika knalpot standar bedelan. Nah, ini Nah. yang sering kali kita ketemukan di jalan, knalpot standar tapi Bedelan. bedelan. Nah, ini Dirubah. seperti apa ini? Itu kan kalau sudah dibedel itu dalam tanda kutip, otomatis suara kan berubah Pak Eko. Berubah. Nah, Iya. dari tingkat kebisingan juga sudah berubah,
bisa mengganggu kenyamanan orang lain dalam berkendara, begitu. Berbeken. Iya, istilahnya seperti itu. Bising. Jadi tetap tidak Bising. boleh. Iya, bising. Tidak boleh. Ada di pasal 285 ayat 1 tidak boleh. Oh. Jadi tetap harus sesuai dengan standar Harus sesuai kendaraannya. standar. Iya, knalpotnya itu. Mungkin ada alasan tertentu kenapa knalpot harus dibedel. Barangkali mungkin karena cc-nya up sehingga kalau pakai standar gitu. Mungkin karena ikut tren aja itu. Oh, ikut tren. Ya, Buat jadi gaya-gayaan. Oke. Lek gak cerowak gak Iya. heure gitu. Tapi baiknya pakai Yang knalpot standar. standar. Nah, ini. Ada lagi nih. Pak mau nanya kapan muda-mudi Indonesia fasilitasi sirkuit di daerahnya Pak. Nah, kemarin ini mungkin bisa kita sampaikan bahwa Bupati Lumajang khususnya sudah akan berencana membangun sirkuit di jalur selatan. Di sana terkait dengan AWR, di area AWR. Mungkin bisa dipakai bandara, kan latihannya 1 tahun sekali nih. Mungkin selama tidak ada latihan itu dipakai sirkuit, keren. Mungkin itu langkahnya Bupati, tapi mau ngambil jalan yang berlubang dulu katanya. Iya, nempel dulu Pak Eko. Karena banyak lubang berjalan, jalan berlubang. Jalan berlubang. Bahaya. Nah, ini merubah warna full stiker karena banyak sekarang motor-motor yang merubah warna yang seharusnya biru dirubah menjadi pink. sepertinya ini mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi, Iya, Pak yang pertama Eko. tadi Pak Eko. Iya. Jadi harus dibawa ke Samsat kalau mau merubah warnanya. Atau kalau misalkan nggak banyak-banyak, misalkan depannya aja, belakangnya tetap Ya, itu dimaklumi Dimaklumi, kalau nanti yang warna dominannya tetap warna kelihatan. dominan harus Warna tetap dominan. kelihatan. tetap kelihatan Nah, warna itu. dominan. Lanjut, papel spion ori diganti. Aduh, ini yang banyak lagi Iya, ramai juga itu nih, lagi spion ngetren ori. di anak muda-muda biasa Pak Eko. Ini gimana ini? Kalau Spion dari ori. kami tidak merekomendasikan untuk merubah seperti ini, Pak Eko. Karena tidak kan untuk merekomendasikan. harusnya di atas, di Ya. bawah kan juga mempengaruhi konsentrasi kita dalam berkendara. Betul. Itu kan sulit ya kalau misalkan Sulit. spion harus Iya. Apalagi kalau pakai bau jaket. kelek dulu ya. Dulu, Pak Eko. Harus memposisikan posisi kita untuk bisa melihat spionnya itu. Nah, seperti yang kemarin sama Bu Rima dilakukan upaya karena memang dipraktekkan bagaimana cara melihat kendaraan. Dipraktekkan dulu. Nggak bisa dia kan? Iya, akhirnya dia pada saat berkendara mungkin mengganggu konsentrasi dia. Posisi saya harus pedok miring ke gimana gitu. Tidak seperti halnya pada yang spion yang standarnya itu. Iya, kalau spion standar kita ngelirik aja gini. Ya sudah Bisa. udah Bisa. Nggak harus sampai angkat tangan dulu, Iya. lihat angkatan dulu. Bahkan ada yang sampai kecil banget Kecil spionnya. banget. Kecil bulat itu. Itu buat nyepioni tengu. Kecil banget lah spionnya, karena kadang-kadang aduh nggak tahu apa yang ada di pikiran ya kalau spion kecil mau lihat apa gitu. Iya. Padahal motornya besar-besar loh. Iya, Iya. seringkali kami ke Hmm. tempat jual aksesoris daya lainnya, beli penjual pemilik sudah kami himbau untuk tidak menjual lah ya. Itu langkah kami ke bengkel-bengkel, ke penjual aksesoris untuk supaya tidak memperjualbelikan itu. Ya, jawabnya pemilik bengkel dan aksesoris, iya Bu, nanti kami ini, tapi ya Ya. kembali lagi. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan penjual juga memahami bahwa Memahami. hal tersebut itu kurang pas. Kurang ya. pas, iya. Baiknya memang yang standar karena ya membahayakan. Seperti ini membahayakan. Mesti harus mengurangi konsentrasi. Khawatirnya di depan kita pas spion mau Pas nyalek. melihat, ternyata iya. Biasanya kan kalau anak-anak muda itu mau nyalek, mau mendahului itu mepet ke depannya. Berhubung dia nggak ada spion, ada nih gini dulu tangannya. Sit. Nah, pada saat gini dulu ternyata di depan ngerem. Betul sekali. Lah, ilah, langsung ya. Dan lagi nanti ceritanya. Kasihan nanti yang menjadi rugi adalah pengendara. Pengendara sendiri. Iya kalau sendirian, lah kalau yang di belakang lindes-lindes Iya, betul. jadi semuanya jadi kena Imbasnya. imbasnya. Mudah-mudahan semua pengendara di Indonesia semuanya selamat saat ini yang dalam Amin. perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Aduh ini peda di custom, rangka belakang dipotong.
buat jadi CB. CB, tapi nomor rangka nomor mesin sama. Nah misalkan motor Tiger, karena sekarang Tiger dirubah menjadi CB, otomatis kan motong rangka nih. Karena CB memang semi-semi kayak trail anunya itu belakangnya, jadi dipotong terus dikasih anunya joknya CB itu. Ya, Itu sama dengan spion itu kita tidak merekomendasikan karena berpengaruh pada keseimbangan kendaraan, nanti tingkat pengereman pasti berubah dan ujung-ujungnya nanti berpengaruh pada keselamatan si pengendara. dalam berkendara. Begitu. sajanya pembuat ini kayaknya sudah ngitung. Kalau buat kontes saja nggak masalah Pak Eko. Itu. Buat kontes saja, Kalau tapi jangan kontes dipakai di cocok. jalan. Iya, buat kontes saja tapi jangan pakai di Kalau jalan. kontes cocok ya, masuk. Iya. Kontes kan Buat cuma diam, mungkin keren-keren. diangkutnya pakai Diangkut pakai pickup, pickup nanti. itu terus ditaruh buat kontes, monggo silakan, tapi Monggo. kalau jangan dipakai di jalan raya. Kalau di jalan raya khawatir membahayakan bagi Membahayakan pengendara bagi tersebut. pengendara. Nggak safety riding. Seperti itu. Safety riding, guys. Nah, itu. Mudah-mudahan menyadari hal itu. Pak, kalau lengkap sekian ada knalpot tapi punya SIP. Sudah jelaskan Pak Sudah Eko jelas. tidak memiliki SIM, berarti dia belum Siap. belum waktunya, Belum belum cakap waktunya. untuk mengendarai kendaraan. Meskipun tua belum cakap ya. Iya, karena belum punya Iya. surat Izin mengemudi. Namanya SIM, surat izin mengemudi Pak. Kalau di luar itu lisensi ya. Iya. Nah, lisensi kalau melanggar ada yang SIM-nya dicabut. Kalau Iya. di kita melanggar masih dikasih kesempatan cuman ditilang. Hilang. Kemarin saya sempat datang ke kejaksaan untuk melihat bagaimana sih tata cara bayar tilang. Ternyata mudah banget. Datang ke kejaksaan, kita datang ke kejaksaan, kita nanya bagaimana cara bayar tilang. Ternyata sudah ada sidangnya, terus di sana tinggal bayar tilang saja. Bayarnya ke kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Tinggal lihat, diklik nomor tilangnya itu, yang G sekian 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 itu diklik, nanti kan muncul kode billingnya dari kejaksaan. Oh. Itu tinggal bayar bisa lewat BRI. Nah kemarin bisa. itu di kejaksaan ada petugas dari BRI-nya, Ada jadi juga. bayarnya ternyata ke Dari bank. dari pos juga bisa. Soalnya banyak yang salah image nih bahwa ketika kepolisian menindak melanggar pelanggar gitu lalu Iya. lintas dikira kepolisian yang menerima uangnya. Nah ini Iya. salah teman-teman, bukan kepolisian yang menerima uangnya, tapi itu akan ditilang dan diserahkan ke negara, Ke disetor ke negara. Lihat medianya Iya. yang media bank yang ditunjuk. Bank. Kebetulan BRI yang BRI. Di BRI, kalau misalkan di kantor pos berarti bayarnya lewat Bisa, kantor iya, pos bisa di ya. kantor pos. Kan mekanisme penyelesaian perkara tilang kan ada dua. Ada dua. Ya, kalau sebelum sidang itu namanya titip sidang, bisa bayar langsung ke BRI Bisa sesuai langsung nomor ke BRI. briva, ya, sesuai nomor briva yang telah di dikeluarkan briva. oleh Nah. petugas. Nah, kalau sudah saatnya sidang nanti di kejaksaan itu kode billing namanya. Kode billing. Ya, lewat situ nanti Lewat bisa. situ Nah, bisa dibayar di situ pada Betul. hari Rabu karena banknya katanya hari Rabu. hari Rabu saja. standby di kejaksaan. sampai di kejaksaannya. Dan setelah selesai saya tanya-tanya di situ, kebetulan ada anak muda yang tidak pakai helm, tidak punya SIM, kena tilang. Saya tanya pas keluar itu, gimana cara proses pembayarannya? Sulit nggak? Enggak Pak, gampang, cepat, nggak sampai 5 menit katanya. Loh, kok bisa? Iya, salahnya apa? Nggak pakai helm, sama nggak punya SIM. Kena berapa? 150. Jadi kemana? Di situ ada bank BRI katanya. Iya. Langsung masuk ke negara itu. Langsung masuk ke negara. Berarti image masyarakat yang selama ini katanya polisi, nggak benar berarti ya. Nah itu jangan salah persepsi saudara-saudaraku. Nah lanjut ini. Halo Pak, mau bertanya, plat putih sudah boleh dipakai katanya, sudah berlaku bulan ini. Nah untuk plat putih yang memang ada beberapa yang sudah memakai mungkin Iya, ya. di Lumajang masih belum Pak Eko. Khususnya di Lumajang masih belum. Mungkin ini mungkin akan bertahap Iya, berkaitan bertahap. dengan TNKB apa namanya? Iya. Kalau TNKB. sudah habis platnya gitu ya, mungkin diganti plat putih. Tapi khusus Jawa Timur Masih belum. masih Di belum. Lumajang khususnya. Khususnya di Lumajang masih belum. Kalau di kota besar mungkin di mana Surabaya masih belum juga kayaknya. Masih belum ya. Tinggal nunggu instruksi aja. Tinggal aja nunggu dari instruksi dari pusat. Lanjutnya Pak, kalau spek CC beda sama standarnya. Waduh, jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh, Nggak jelas boleh. sampai kau CC-nya karena kan di STNK sama BPN kan Iya. langsung tertulis di
keterangan itu sesinya berapa sudah tertulis. Itu. Ya, kalau tidak sesuai dengan yang ada di STNK sama BPKB-nya, otomatis pelanggaran. Aduh guys, pelanggaran guys. Ya, baiknya kalau merubah CC itu mungkin kalau sarannya kalau overseas tidak apa ya, karena kadang-kadang kalau overseas itu kan motornya ngebul, harus di overseas, kan CC-nya otomatis berubah, tapi kan dalam batas yang wajar. Yang wajar. Nah kalau dari sekernya balsem menjadi sekernya black gitu kan, kira-kira ya nggak wajar. Nah itu yang kurang pas. Baiknya ya sebesar oversize mungkin ya. Karena kalau terlalu besar oversize-nya itu bisa mengakibatkan sering trouble, mungkin seperti itu. Iya. Nah ini berarti tidak boleh ya? Iya. Karena biasanya sama BPKB kan Tidak ada direkomendasikan gitu. Tidak direkomendasikan seperti yang Pak Menteri Iya. sampaikan. Nah ini Pak, ngecat velg standar apa bisa kena tilang? Kayaknya kalau velg enggak ya? Aman-aman. Bisa saja Bisa. ngecat velg standar bisa kena tilang. Iya. Bisa. Bisa. Kalau nggak ada spionnya. Oh iya. Berarti kalau velg kaca nggak apa-apa guys. Tapi kalau velg dicat tapi nggak ada spionnya. Wah. Iya. Kena juga Kalau guys. cuma ngecat aja nggak apa-apa. Ngecat tadi kok. nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Yang penting dalam berkendara tetap mematuhi peraturan. Ini ada motor 2 tak ini. Jenisnya memang motor 2 tak. Iya. Kita tahu motor 2 tak itu memang seperti tawon. Wih. Nah, terus ditambahi knalpot racing yang notabene suaranya tambah melengking. Nah itu seperti apa gitu? Knalpot racing asalkan sesuai dengan yang dikeluarkan dari pabriknya ini Yamaha ya. Iya. Itu tidak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan sudah Apakah sesuai kalau standar dari racing ya pabriknya. memang untuk racing, kalau standar ya untuk standar gitu ya? Apa memang Ini kan ini sama sih? sama. Sama. Sama Tapi yang memang dikeluarkan. suaranya mungkin yang sedikit nyaring gitu. Kita coba. Oke. Nah, Oh sudah habis Pak. oke. Nah, sepintas seperti itu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Cukup menarik pertanyaannya. Iya. Kalau misalkan, nah ini ada pertanyaan, bebek cemas kode, bukan bebek. Kalau misalkan gini, kemarin itu ada yang terkait dengan stut motor. Stut motor itu yang mendorong sepeda motor pakai kaki temennya yang dari belakang. Itu ada banyak sih pertanyaan. Sebenarnya itu bukan masalah apa sih, ada di media online. Kompas kalau nggak salah itu bahwa ada memberitakan bahwa stut motor akan ditilang sama petugas. Nah gitu. Itu bagaimana? Kalau di kemarin kan pernah saya tanyakan seperti Iya. itu. Sik. Setut motor. Setut. Oh, yang ditarik Yang itu. Disorong pakai kaki. Disorong pakai kaki itu Itu ya. kan kalau kakinya lepas bisa masuk uji loh. Iya, membahayakan keselamatan. Makanya undang-undang itu diterbitkan pasal 287 ayat 6 kalau nggak salah. Pasal 287 ayat 6 Terkait dengan Jadi kalau- penggandengan dan terkait dengan penggandengan atau narik istilahnya itu, Nempel. nah, itu harus dalam pengawalan petugas seperti itu. Berarti kalau stut Harus harus dikawal dengan petugas itu. Kan untuk memberi tanda bagi pengendara yang melakukan perlawanan seperti itu. Ibarat kayak mobil Dikawal yang mogok, katakanlah. ya mogok kan ditarik tuh di Ya. direct gitu. Nah itu harus ada pengawalan dari petugas. ada pengawalan ya. Terus kalau misalkan, tapi kalau nggak dikawal gitu, selama ini petugas pernah melakukan tindakan tegas berupa tilang? Belum ya. Kami himbau supaya tidak mungkin bisa diangkut pakai kendaraan pickup atau bagaimana gitu. Sementara ini kami menghimbau Lebih kepada ke preventif dulu. ke pendekatan dulu. Oke, berarti memang seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang seperti ini bisa diterima sama masyarakat, teman-teman polisi menyapa, dan bermanfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia.
Mungkin Bu Rima itu yang bisa kami sampaikan. Pak Fendi, Bu Bella, terima kasih. Sibuknya banget tapi masih menyempatkan datang ke sini, luar biasa. Untuk polisi menyapa Pak. Terima kasih rawuhnya, terima kasih datang ke sini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, diparingi rezeki yang barokah. Amin. Mungkin itu yang bisa kami berikan kepada teman-teman bersama Satlantas Lantas Polres Lumajang. Terima kasih. Salam buat Bapak Kasat. Terima kasih teman-teman. Hari ini sampai di sini perjalanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita berikan informasi ini kepada teman-teman bisa bermanfaat. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Polisi. presisi. Polisi nyala.